Halo semua, kembali lagi bersama saya Desa Septiani dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran topografi dengan total station. Sebelum itu, apa sih survei topografi? Survei topografi adalah suatu metode untuk menentukan posisi tanda-tanda atau features buatan manusia maupun alamiah di atas permukaan tanah. Survei topografi juga digunakan sebagai konfigurasi medan atau terrain. Kegunaan survei topografi adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk gambar peta topografi. Gambar peta dari gabungan data akan membentuk suatu peta topografi. Sebuah topografi memperlihatkan karakter vegetasi dengan memakai tanda-tanda yang sama seperti halnya jarak horizontal di antara beberapa features dan elevasinya masing-masing di atas datum tertentu. Pengukuran topografi dilakukan dengan metode tatimetri, mencakup objek yang dibentuk oleh alam dan buatan manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur titik-titik yang terdapat pada area pengukuran, sehingga gambaran umum dari keadaan topografi pada suatu area dapat dipresentasikan dengan baik. Pengukuran dilakukan dengan mengukur sudut dan jarak yang direkam dalam format digital untuk selanjutnya ditampilkan dalam bentuk koordinat pada alat survei. Alat survei yang digunakan dalam pekerjaan pengukuran ini adalah alat total station dengan ketelitian sudut 1 detik. Alasan mengapa total station banyak digunakan adalah karena kemudahannya dalam pengoperasiannya. Total station sudah dirancang digital dan beberapa versi baru dilengkapi oleh Global Position System atau GPS, sehingga saat alat selesai disetting sempurna akan otomatis menunjukkan koordinat di mana alat tersebut Dalam pengukuran dasar total station terdapat beberapa parameter yang diukur, yakni 1. Sudut optik rotasi alat dari kedudukan utara, alat yang merupakan sudut horizontal atau dalam bidang horizontal yang memiliki sudut horizontal. 2. Inklinasi dari sudut optik dari daerah vertikal adalah sudut ukur vertikal. 3. Jarak antara alat atau total station dan target yang merupakan jarak miring. Berikut adalah tahapan yang harus ditempuh bila ingin melakukan pengukuran topografi menggunakan alat total station. Yang pertama, menentukan titik referensi koordinat. Titik referensi koordinat berupa BM atau benchmark dan control point untuk mendapatkan posisi azimut awal dengan menggunakan GPS dengan akurasi yang tinggi. Tahapan yang kedua ada pengukuran poligon kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Metode poligon adalah cara untuk menentukan posisi horizontal banyak titik, di mana titik yang satu dihubungkan dengan titik yang lain dengan pengukuran jarak dan sudut, sehingga membentuk rangkaian titik-titik. Pengukuran kerangka kontrol vertikal dengan metode sifat datar atau weighted passing. Pengukuran beda tinggi bermaksud untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di muka bumi, serta menentukan ketinggian terhadap suatu bidang referensi atau bidang datum ketinggian tertentu. Tahapan selanjutnya ada pengukuran situasi atau detail dengan metode tatimetri. Perhitungan situasi atau detail diperuntukkan untuk mengetahui kondisi beda ketinggian lokasi pengukuran yang meliputi unsur alam maupun unsur buatan, dan untuk mengetahui bentuk topografi air baku. Berdasarkan pengukuran situasi atau detail didapat besar-besaran melalui proses hitungan. Diperoleh jarak datar, beda tinggi, elevasi, dan koordinat antara titik-titik detail situasi. Dengan cara ini juga bentuk permukaan tanah dapat dengan mudah dipetakan. Tahapan terakhir ada pengukuran profil memanjang dan melintang. Pengukuran profil memanjang adalah untuk menentukan ketinggian titik-titik sepanjang suatu garis rencana proyek sehingga dapat digambarkan irisan tegak keadaan lapangan sepanjang garis rencana proyek tersebut. Gambar irisan tegak keadaan lapangan sepanjang garis rencana proyek disebut sebagai profil memanjang. Perhitungan profil memanjang sendiri bertujuan untuk mengetahui bentuk memanjang lokasi pemetaan. Lalu, profil melintang diperlukan untuk mengetahui profil lapangan pada arah tegak lurus garis rencana proyek atau untuk mengetahui profil lapangan ke arah yang membagi sudut sama besar antara dua garis rencana yang berpotongan. Perhitungan profil melintang sendiri bertujuan untuk mengetahui bentuk objek seperti saluran, jalan, kolam, maupun sungai.
sehingga dapat memudahkan untuk perhitungan volume galian atau timbunan dan perhitungan debit air yang dapat ditampung dalam sungai atau tampung. Sekian dari saya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dah.